Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geoheritage, geowisata berkelanjutan. Sebelumnya, geowisata adalah bentuk pariwisata yang memungkinkan ditemukannya kekhasan geologi dari wilayah yang dikunjungi, di mana semua itu dikombinasikan dengan sumber daya alam dan manusia lainnya. Nah, terdapat pola pengembangan geowisata yang cocok untuk diterapkan, yaitu pola pengembangan yang berkelanjutan. Di mana pola pengembangan berkelanjutan itu sendiri adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa makalah ilmiah yang membahas yang berkaitan dengan warisan geologi, terutama sensus dan studi geosite, di mana tempat-tempat kekhasan geologi dapat diamati, yang merupakan langkah pertama menuju penerapan semua strategi yang berguna untuk pelestarian geokonservasi dan meningkatkan sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Di mana semua itu dapat mendorong dengan ketertarikan untuk mempelajari proses yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 3 metode yang digunakan dan juga atau prinsip-prinsip penelitian yang saya gunakan, yaitu pertama menggunakan metode dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, yang kedua yaitu menggunakan metode konservasi dan perlindungan, dan yang ketiga yaitu mengikuti metode dan prinsip-prinsip konvensi lanskap Eropa. Yang pertama yaitu berdasarkan metode dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, geowisata menerapkan kelestarian lingkungan tersebut yang harus diikuti oleh semua pengelolaan lahan, sehingga pada geowisata dapat dianggap sebagai salah satu alat yang memungkinkan pengetahuan dan pengembangan yang lebih baik dari suatu wilayah. Dalam membicarakan pembangunan berkelanjutan, maka ada dua aspek yang penting yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama ada aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan ini berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Jadi oleh karena itu, pelestarian geowisata serta sumber daya alam harus diperhatikan dengan lebih baik. Jangan sampai geowisata dengan segala keunikan, keindahan, keasliannya dikemas dengan daya tarik wisata justru menjadi bumerang bagi kerusakan alam. Contohnya kunjungan wisata secara besar-besaran yang tidak terkendali merusak bentang alam geologi yang ada. Kunjungan wisata malah mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik. Menumpuknya sampah, di mana hal-hal tersebut merupakan potensi dampak negatif pariwisata yang tidak dapat diharapkan. Yang kedua yaitu terdapat metode konservasi dan perlindungan yang berupa pengajuan otoritas pengelolaan kawasan geowisata yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan dari warisan geowisata dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai tradisi lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana pencagaran fenomena geologi yang unik dan bernilai historis sangat diperlukan dalam pengelolaan geowisata atau geopark tersebut, sebab bentuk alamiah seperti apapun sangat mudah rusak jika dilakukan perawatan tidak dengan baik dan pencagaran dengan baik dan benar. Seperti disebutkan dalam kriteria daya tarik wisata alam, bahwa daya tarik wisata alam memiliki karakteristik yang mudah rusak dan tidak tergantikan, maka pengelolaannya untuk kegiatan ini hendaknya dilakukan dengan detail dan hati-hati. Sehingga untuk metode selanjutnya yaitu untuk metode konservasi dan perlindungan tersebut yang cocok untuk diterapkan adalah pola pengembangan geowisata yang berkelanjutan, di mana geowisata berkelanjutan tersebut membangun untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak untuk menurunkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu terdapat metode geowisata berkelanjutan atau prinsip-prinsip geowisata berkelanjutan dari konvensi lanskap Eropa, di mana konvensi lanskap Eropa ini dilakukan dengan beberapa pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pada saat yang sama dapat berinvestasi
berinvestasi kembali dalam pengolahan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, mengenai studi tentang geosite, di mana studi tentang geosite sendiri berfungsi untuk meningkatkan kesadaran di antara para administrator kawasan tertentu dengan memperjelas bahwa sudah waktunya untuk merencanakan tindakan yang sudah ditunjukkan untuk geokonservasi dan peningkatan komparatif di warisan secara geologi. Di mana tujuan dari geoheritage ini, geowisata berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip atau metode kelestarian lingkungan dan menggunakan metode konservasi dan perlindungan, serta berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Lanskap Eropa adalah untuk memperkuat gagasan bahwa studi geosite yang ketat dan merupakan bahwa untuk penyebaran pengetahuan tentang proses geologi dalam kaitannya dengan geotourism, di mana studi dasar dan pengamatan geosite ini harus mengikuti studi yang cermat dan mengarah pada evaluasi mereka, dengan tetap menjaga fitur aslinya untuk menginformasikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Sehingga dari hasil penerapan metode-metode tersebut mengenai pemanfaatan daerah geoheritage menjadi salah satu kawasan geowisata yang berkelanjutan. Setelah dilakukan beberapa metode tersebut, diharapkan studi dasar dan pengamatan geosite harus mengikuti studi yang cermat yang mengarah kepada evaluasi mereka, dengan tetap menghormati fitur-fitur aslinya untuk menginformasikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan yang kemudian dampak lainnya bahwa dengan adanya geowisata ini, yaitu bahwa terdapat studi ilmiah tidak hanya meningkatkan pendidikan tetapi juga memberikan informasi yang berguna untuk pengelola wilayah yang lebih umum kepada orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut. Nah, selain itu, berinvestasi dalam studi yang bertujuan untuk geokonservasi sendiri, meningkatkan warisan geologi untuk pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan peluang kerja baru yang berkaitan dengan geowisata. Ketika dikaitkan dengan penarikan wisata lainnya, dengan begitu daerah yang menjadi suatu kawasan geowisata dapat menjadi sebagai suatu pusat studi ilmiah, rekreasi, ekonomi, dan tentunya sebagai tempat melindungi keanekaragaman geologi. Pengembangan geowisata berkelanjutan ini telah didefinisikan sebagai pengembangan geowisata yang memaksimalkan potensi geowisata untuk memberantas kemiskinan dengan mengembangkan strategi yang tepat dalam kerjasama dengan semua kelompok utama, masyarakat adat dan masyarakat lokal, di mana dari metode dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan tersebut, metode konservasi dan perlindungan, serta metode dalam prinsip-prinsip Konvensi Lanskap Eropa, geowisata mencoba dihadirkan sebagai sebuah solusi bagaimana memanfaatkan kekayaan geologi serta berbagai dinamikanya untuk kegiatan wisata dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Paradigmanya dalam pengelolaan geowisata adalah bagaimana pengolahan pariwisata mampu mengoptimalkan potensi alam geologi menjadi bernilai bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mampu menekan seminimal mungkin potensi kerusakan alam. Selanjutnya, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak dari metode dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, metode konservasi dan perlindungan, serta metode dan prinsip-prinsip Konvensi Lanskap Eropa. Geowisata mencoba menghadirkan sebuah solusi bagaimana caranya memanfaatkan kekayaan geologi beserta berbagai dinamikanya untuk kegiatan wisata dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Paradigmanya dalam pengolahan wisata adalah bagaimana pengelolaan pariwisata mampu mengoptimalkan potensi alam geologi menjadi bernilai bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mampu menekan seminimal mungkin potensi kerusakan alam. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunnya kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.